kok ya, diam, Hmm. diam kok ya, tapi ya, Hmm. diam soalnya tadi. Hmm. Jadi Edis dibuatkanlah makanan sama istri. Edis udah punya istri, Terus. dah. Rasanya ini asin, Terus. asin kali. Terus. Tapi karena Edis menyayangi istri, ditanya istri, enak Bang Edis masakannya. Abang mau berbohong apa mau jujur? Jujur. Abang bilang asin. Iyalah. Nah, berarti kan abang kan udah jujur nih. Ya. Berarti kan abang nggak menyayangi istri. Kata siapa? Itu dia konsepnya, Pak. Dengar. Baik. Baik. Kalau menurut Anda, sebentar, saya tanggapi. Berarti menurut Anda, demi menghargai, dengar, biar saya jawab. Demi menghargai istri, Ya, lanjut. Oke, Anda dimasakin istri. Sereng, ya kan? Anda sudah lihat istri udah capek masak begitu kan? Dihidangkan kepada Anda. Terus Anda makan, garam, rasa garam, asin. Terus menurut ajaran Muhammad, Anda harus ini supaya tidak menyakiti hati istri. Anda bilang enak. Terus karena menurut Anda enak, berarti istri berpikir, berarti suami gue ini senengnya yang asin-asin. Berarti dia senang makan gini. Besok diulangin lagi. Loh, ini sama, Papa. Kemarin ini sama persis dengan yang sebentar. Ini saya bikin rasanya sama persis dengan yang kemarin. Kemarin kamu bilang enak, dibikin lagi yang sama, asin-asin. Akhirnya pembuluh darahmu keras, sakit jantung. Gimana? Makanya kebohongan membawa malapetaka. Dengar. Lebih baik jujur pahit di awal. Dengar. Lebih baik jujur pahit di awal, manis pada akhirnya membawa kebaikan, ketimbang bohong manis-manis tetapi membawa petaka. Akhirnya Anda dimasakin kayak begitu terus tiap hari, yang ada Anda sakit jantung. Itu yang dimaksud dalam apa perkara tadi itu, berbohong, biar berbohong untuk menyenangkan istri, bukan berbohong sesungguhnya. Tahu? Iya, makanya besok diulangin lagi kayak begitu, dimasakin lagi yang asin terus. Aku sebenarnya kok jelek, tapi aku berbohong aja sama orang. Ku bilang aja kok ganteng. Nah kayak gitu. Karena apa? Karena lagi kita berdua. Karena ganteng dan jelek itu relatif. Gimana? Loh, ganteng dan jelek itu relatif. Gimana? Ini masalah makanan. Anda bohong. Anda bilang makanannya enak. Dibilang enak. Akhirnya apa? Akhirnya Anda makan yang sama seperti yang kemarin. Ya udahlah. Intinya saya mau sampaikan begini, Bro. Bang Arif. Bang, saya mau bilang begini. Yang namanya kebohongan atau kedustaan itu berasal dari iblis, betul? Betul nggak? Betul. Oke. Betul. Pertanyaan saya, kalau bohong diizinkan, dibolehkan, berarti itu dari Tuhan atau dari iblis? Berat. Terus, Ya sudah. Saya cuma mau bilang begini. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau iya, katakanlah iya. Jikalau tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ingat, Al-Quran itu berkata dia datang membenarkan Injil. Al-Quran tidak pernah datang nyalah-nyalahin Injil. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Katakanlah perkataan yang benar. Sesuai dengan Injil itu. Suruh ngomong yang benar. Kalian tidak beriman kepada kitab itu. Kalian malah beriman kepada kitab karangan ulama tadi. Alangan hadis-hadis tadi. Saya tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Saya tunjukkan.
Kau kena dari bahasa kau itu. Suatu saat kau macam nggak pernah berbohong aja kau. Itulah dia. Siapa bilang saya nggak pernah Seolah-olah berbohong? Saya tidak pernah bilang kalau saya tidak pernah berbohong. Saya tidak membenarkan kebohongan. Gimana sih? Nih, saya balikkan kamera saya. berbohong nggak? Siapa bilang saya nggak pernah bohong? Bos kau pakai terjemahan. Kalau memang kau pintar, kalau memang kau Saya tahu juga, hadis, ya. tahu apa segala macam. Banyak kok apanya itu banyak. Saya tunjukkan Apa, ayatnya di dalam banyak. Quran. Kayak Sebentar. Saya akan tunjukkan kepada Anda ayat di itu dalam Al-Quran ya. diperang. Baik. Saya akan Yang di tunjukkan. apa ada terjemahannya dalam Baik. suami istri. Baik. Ya. Baik. Nggak langsung ke Ustaz. Sekarang, Ustaz, sekarang ini Anda Ustaz. baca. Nah, apa yang mau dibaca? Sesungguhnya Sesungguhnya yang mengada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pembohong. dor. Itu kan konsepnya beda. Sesungguhnya Dor. Perhatikan. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pembohong. Makanya saya bilang, menurut Quran Anda disuruh jangan berbohong. Menurut hadis Anda boleh berbohong. Sebenarnya pesan saya itu singkat. Pesan saya itu begini. Wahai saudara-saudaraku orang-orang Islam, kalian disuruh Quran untuk beriman kepada Injil. Kalian disuruh Quran beriman kepada Injil, bukan beriman kepada kitab hadis karangan ulama. Kalau kalian beriman kepada kitab hadis karangan ulama, kalian boleh berdusta. Gimana? Dan tiadalah kamu itu melainkan orang-orang yang nekat. Dan tiadalah kamu itu melainkan orang yang mengada-adakan sesuatu. Dan siapakah yang mengada-adakan sesuatu? Yaitu orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Siapakah orang yang tidak membuat ada menjadi tidak ada? Siapakah orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka adalah tukang sulap dan tukang sihir. Anda tiada lain adalah tukang sulap dan tukang sihir. Membuat yang tidak ada menjadi ada. Ya sudahlah, pesan saya Anda bertaubat ya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ini sudah mau jam 11 ya. Saya turunkan dulu. Itulah kengeyelan mereka. Tapi percayalah teman-teman, orang-orang yang menonton itu akan menilai ya. Seperti itu.